Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah yang kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu serambi Islami yang tentu saja insya Allah dari guru-guru kita nanti akan memberikan satu pandangan yang akan meluaskan tentu saja ilmu kita tentang dinullah Islam yang hingga pada akhirnya mencapai kesempurnaan. Tema kita kali ini adalah kualitas meningkat, kesempurnaan didapat. Apa maknanya? Nanti kita akan sampaikan tentu saja bersama guru-guru kita yang telah hadir bersama kita, yang kita cintai, Kiai Haji Muhammad Kemal Syah. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Kiai? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah. Kemudian juga untuk melengkapi tema kita yang sangat menarik ini telah hadir bersama kita Bapak Dr. Adi Subianto SSI, MHAN, dosen Universitas Pertahanan. Beliau adalah Kepala Kelompok Ahli Dinas Psikologi TNI Angkatan Udara. Assalamualaikum Pak Adi. Waalaikumsalam. Kemudian juga sahabat saya, Assalamualaikum Ustadz Mahfud dan Ustadz Alif. Dan hari ini juga kita kedatangan ibu-ibu yang cantik yang telah hadir bersama kita, yaitu Majelis Taklim Al-Amanah Komplek Gria Bukit Jaya Gunung Putri Bogor, pimpinan Hajah Nur Hasanah. Assalamualaikum Bunda. Masya Allah. Ibunya banyak, bapaknya cuma bertiga. Baik, kita akan dengarkan terlebih dahulu mukadimah yang menjadi sandaran bagi kita untuk diskusi di segmen-segmen selanjutnya. Silakan, Kiai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Pagi hari sesuatu yang indah yang ditunggu oleh segenap yang namanya makhluk Allah, khususnya manusia. Kenapa? Karena kalau nggak ditunggu belum tentu akan bangun lagi. Harapannya ditunggu pagi itu ketemu, artinya kita masih hidup. Amin ya Allah. Oleh karena itu kita semua yang saat sekarang ini, baik di studio maupun yang ada di mana saja para pemirsa sekalian, ini di pagi hari ini, di mana kita sekarang hadir atas izin Allah, kita dihidupkan kembali. Ya, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi amatana, dari matinya kami, ya, ya. Jadi yang tadinya kita mati, tidur itu digambarkan sebuah kematian. Nah sekarang oleh Allah dibangunkan kembali, artinya dihidupkan kembali. Ya. Oleh karena itu kita bersyukur, dan kebersyukuran kita ini kita wujudkan dengan aktivitas kita yang memang menjadikan kewajiban tentunya bagaimana ibadah di waktu subuh. Dan tambahan lagi tentunya ibadah kita dengan duduk seperti ini adanya. Ya, ini ibadah yang luar biasa. Ya, sesaat saja mendengarkan satu pasal ilmu itu digambarkan di dalam kitab Jubdatul Aidin. Ya, kalau mau kita lihat ada di dalam Duratun Nasihin. Kita tidak berbicara tentang bagaimana kualitas kitab ya, tapi yang jelas kualitas orang yang menulisnya ini yang luar biasa. Kita belum mampu membuat itu. Digambarkan duduk saja di majelis ilmu, kita dengar satu saja bab ilmu itu lebih utama daripada 1000 rakaat kita mengerjakan sholat sunnah maksudnya. Nah, wallahu a'lam bimuradih. Ya, bagi Allah kan tidak ada sesuatu yang mustahil. Bayangkan aja kita mengerjakan sholat sunnah saja, Allah berikan sholat sunnah 2 rakaat saja, Allah bisa mengganjar dengan surganya. Ya, kita hanya sekedar sedekah saja bisa melunturkan dosa dan kesalahan. Kita puasa saja, hanya puasa 1 hari, ya itu aja sunnah saja, ya insya Allah luntur dosa 1 tahun ke belakang. Bayangkan saja, itu kan hak Allah ya. Oleh karena itu di kesempatan ini kita duduk bersama bermuajahah seperti ini, baik melalui layar kaca ataupun langsung seperti ini, jangan disepelekan. Sekecil apapun juga kalau diniatkan karena Allah dan kita mencari ridha Allah, insya Allah kebaikannya Allah berikan kepada kita sekalian. Baik, di kesempatan ini ada bab ilmu yang sekarang ini kita akan bahas, dan ini bukan satu bab, satu tema, tapi nanti berbab-bab ilmunya. Seperti nanti kan ada Pak Adi juga akan memberikan penjelasan beberapa hal dari sudut pandang bagaimana empiriknya kalau bahasa kita ya. Bagaimana beliau terjun langsung dalam keilmuannya, ternyata inilah nilai-nilai ilahiyah. Inilah nilai-nilai yang bisa kita lebih dekat lagi pada Allah Subhanahu wa taala nanti. Masalah apa yang kita bahas untuk saat sekarang ini? Adalah kualitas meningkat, kesempurnaan didapat. Kenapa tuh kalimat ini?
menjadi sebuah kalimat pertanyaan, tapi orang sudah bisa memahami. Kualitas meningkat pasti, ya gitu kan, kesempurnaan didapat. Kalau bicara kualitas, tentunya ada sesuatu yang diperbuat, ada sesuatu yang dikerjakan. Nah, pasti kualitas berkaitan dengan kuantitas. Kita berbicara apa yang kita kerjakan. Kita mengerjakan kerja baik di kantor, kita berbicara tentang pekerjaan tentunya. Kerja di rumah, ya, ataupun kita berbicara kerja untuk Allah. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang pegawai negeri, ya, baik TNI, Polri, terus swasta, siapa saja bekerja, pasti itu sudah berbicara kepada kuantitas. Ada yang dikerjakan gitu maksudnya. Bisa satu, bisa dua. Ada orang memegang jabatan, ada 1, 2, 3, ada satu saja, ada fokus di satu tempat saja. Artinya dari satu yang dia kerjakan itu pasti ada tahapan-tahapan dia bekerja. Ini seluruhnya jika kita bersungguh-sungguh diikuti dengan ilmu yang benar, sesuai dengan aturan yang dipinta, dijamin. Itu namanya kita meningkatkan kualitas. Dari yang sifatnya pekerjaan biasa, kemudian kita coba untuk menghayati pekerjaan, kita cintai pekerjaan, kemudian kita melaksanakan tanpa berbicara sisi kiri dan kanan, menjadi sesuatu yang asik untuk kita kerjakan. Ini akan memunculkan salah satu syarat di mana kualitas akan ada pada pekerjaan itu. Termasuk ketika seorang baca Quran awalnya, kemudian dia baca awalnya biasa-biasa saja. Kenapa? Karena bukan berbicara kepada bahasa cinta. Kenapa? Karena dia baru belajar. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Dia tidak bicara cinta dulu, tapi dia akan berbicara kepada senang. Alhamdulillah, saya sudah bisa baca, alhamdulillah. Itu. Nah, kemudian ketika dia sudah bisa lancar, alhamdulillahi rabbil alamin. Ada alhamdulillahi rabbil alamin. Mau dia kesempurnaan didapat, maka dia harus meningkatkan kualitas. Kualitas apa? Berpikirnya, kualitas cepat untuk menangkap guru mengajarnya, maka jadilah bacaan yang baik. Apa? Makhrajul hurufnya benar, tajwidnya benar, akhirnya dia bacanya benar. Maka ketika dia baca, semua akan melihat, kualitas bacanya bagus, maka orang akan memberikan penilaian. Ujungnya apa? Ketika kesempurnaan didapat, maka tampillah dia menjadi imam. Jadi disitulah kesempurnaan dia dapatkan. Banyak orang ngajinya biasa, ngajinya juga bagus, tapi begitu lihat kualitasnya dibiarkan saja segitu-gitu saja, maka muncul yang baru, dia tersingkirkan, masuk yang baru. Itu bicara tentang kualitas. Ya, mungkin sedikit di mana kita meningkatkan kualitas, pasti kesempurnaan didapat. Kan kita punya cita-cita itu kan bertahap. Awalnya mungkin lulus sekolah. Dari lulus sekolah saya pengen kuliah. Lulus kuliah, saya pengen kerja. Setelah kerja, saya ingin dari awalnya anak buah, pengen jadi bapak buah. Ujung-ujungnya, ya pensiun gitu. Mbah buah. Gitu. Ya, jadi bapak buah, ujungnya, ya kita banyak buah-buah gitu. Gitu ya. Ya, saya pikir untuk untuk pengantar terkait dengan kita tingkatkan kualitas, maka kesempurnaan kita dapat. Yang kita akan bicarakan mungkin bukan sekedar makna ibadah sholat saja. Karena kan kita tahu ibadah itu dibagi dua. Ada ibadah mahdoh, ada ghair mahdoh. Ibadah mahdoh itu adalah ibadah yang memang Allah sudah tetapkan bagaimana aturan mainnya. Ada kaifiatnya itu. Ada. Baginda Nabi besar Muhammad SAW memberikan contohnya tentunya. Ini ada. Nah, apa? Ya seperti bagaimana kita sholat, zakat, puasa, itu ada aturan-aturannya. Berhaji, umroh, itu ada aturan. Tapi ada juga yang ghair mahdoh. Nah, ghair mahdoh ini sepanjang kita hidup, sepanjang bumi dari ujung sampai ujung, sepanjang langit itu masih tegak berdiri di atas, maka seluas dan sejauh itu adalah ibadah. Kita berpikir, ya Allah, aku membaca tasbih ini, subhanallah ini, sebanyak makhlukmu yang ada di bumi dan di langit, betul-betul akan diganjar pahala oleh Allah sebanyak itu. Jadi kita satu kali bacanya, ya Allah, aku baca tasbih ini sebanyak gitu, makhlukmu di bumi dan di langit, subhanallah. Tapi sambil berpikir bahwa makhluk Allah itu luas dan begitu banyak, tak terhingga, tak terhitung dalam hitunganku, tapi terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya Allah, aku membaca suratul Fatihah. Ini lihat.
Ini kualitas-kualitas dari orang-orang yang awalnya dia hanya sekedar hanya bisa baca Fatihah, tapi dia meningkatkan kualitasnya, bacaannya sudah baik, enak didengarnya oleh orang lain. Kualitas selanjutnya apa? Bacaan ini dia gunakan, ini kualitas nih di sisi Allah, digunakan untuk kebaikan dirinya dan orang lain. Tapi inti utamanya, saya ingin memberikan kebaikan untuk orang lain. Ya Allah, makhlukmu ada banyak di muka bumi ini, khusus kaitan dengan manusia. Banyak orang yang bersedih, ya Allah hilangkan kesedihan, berikan kegembiraan. Banyak orang yang saat sekarang dalam keadaan sakit, ya Allah hilangkan penyakit, jadikan dia sehat. Ya Allah, banyak orang yang mungkin kesusahan, lapangkan ya Allah. Banyak orang susah dengan rizkinya, ya Allah berikan curahan rizki semuanya, siapapun tanpa terkecuali, tidak bicara Indonesia tapi dunia. Al-Fatihah, maka Fatihah yang dia baca itu pertanda meningkatkan kualitas, maka kesempurnaan dia dapat. Kapan dia dapat? Di dunia dia tidak akan disulitkan oleh Allah. Karena bahasa Fatihah yang dia baca barusan dipersembahkan untuk banyak orang, Allah senang pada ini. Lihat nih hamba yang satu ini, dia nggak pernah kenal tuh dengan orang yang di Irian sana, dia tidak pernah dengan orang yang ada Selandia Baru, nggak pernah tahu, tapi dia mendoakan semua itu, maka sempurna. Kata Allah, ketika wafat, ketika meninggal dunia, nantinya ada pahala yang dia tidak tahu, tidak sangka, tapi ternyata dia dapatkan. Mungkin itu gambaran kesempurnaan. Artinya agama Islam ini memang menggarap semua aspek kehidupan. Tetapi sekali lagi memang harus dimulai dengan atas nama Allah. Dihitung sebagai ibadah begitu ya. Luar biasa sekali. Ini tema yang sangat menarik sekali. Artinya kita memang mendapatkan tugas yang sangat berat sekali. Ketika Allah menurunkan kita di muka bumi ini, Allah menitipkan apa yang disebut dengan skill. Dan kelak akan dipertanggungjawabkan. Bagaimana kita mampu mengasah kualitas kita. Kita akan sampaikan selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Serambi Islami. Terima kasih pemirsa, kita kembali bersama Serambi Islami yang mengangkat tema kualitas meningkat kesempurnaan didapat. Tentu saja untuk bisa meningkatkan kualitas dan kesempurnaan tema bahasan kita akan dengarkan beberapa ayat yang akan disampaikan oleh guru kita. Kiai. Kita berbicara tentang kesempurnaan ya. Tadi kita sudah bicara tentang kualitas. Kualitas tidak bisa lepas dengan kuantitas ya. Tidak ada kuantitas yang meningkat, kuantitas yang diistiqomahkan. Istiqomah terus, maka maksud saya kuantitasnya ya, diistiqomahkan maka nanti akan muncul kualitas di sana. Karena dari istiqomah terus akan ketemu sesuatu itu ya. Jadi kalau orang sudah biasa, akhirnya secara otomatis dia dapatkan ya, walaupun mungkin kalau orang bilang kan penelitian itu secara terus-menerus dia melihat ya, kemudian dia catatkan gitu ya, dan nanti muncul deskripsinya gitu ya, muncul catatan-catatan, ayo ketemu loh sama nih, sama. Dalam suatu landasan secara umum itu kan diteliti dulu arah angin umumnya, maka nanti landasan itu harus ke arah mana, berapa derajat yang harus itu seperti itu. Tidak ujuk-ujuk aja ini luas, yuk kita bikin gitu. Itu penelitian dulu yang luar biasa. Ukuran begitu ya. Seseorang bisa tahu seperti di Bangkok kita tahu kan ada jambu Bangkok, mangga Bangkok, belimbing Bangkok, masa semua Bangkok nggak bicara Indonesia gitu kan gitu ya. Di sana ada penelitian satu. Baik, nah ini bicara tentang kualitas. Kualitas itu bisa bicara tentang bagaimana sesuatu yang diistiqomahkan, kemudian nanti dia dapatkan, kemudian dia hayati, nah itulah peningkatan kualitas ada. Ada juga kualitas munculnya dari kuantitas yang diperbanyak terus menjadilah kualitas nanti. Ya, tapi tidak lepas semuanya berbicara tentang ilmu. Nah, kualitas ditingkatkan, pasti kesempurnaan didapat. Rasulullah SAW ya mendapatkan firman dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam surat Al-Maidah ya, surat ke-5 ayat ke-3 ini tentang bagaimana Allah sempurnakan agama Islam itu. Barangkali ini perlu dibaca ya ayatnya ya. Silakan Ustaz Mahfud. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حرمت
عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut asmamu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, daging babi dan daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan diharamkan pula yang disembelih untuk berhala. Dan diharamkan pula mengundi nasib dengan azlam atau anak panah, karena itu suatu perbuatan fasik. Pada hari ini, orang-orang kafir telah putus asa untuk mengalahkan agamamu. Sebab itu, janganlah kamu takut kepada mereka, tetapi takutlah kepadaku. Pada hari ini, telah aku sempurnakan agama untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam agamamu. Tetapi barang siapa terpaksa karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Masya Allah. Kita sama-sama mendengarkan barusan bagaimana ayat suci Al-Qur'annya sekaligus tadi terjemahannya ya oleh Saudara Alif tadi sudah dibacakan. Betapa luar biasa. Jadi ternyata ketika berbicara tentang kesempurnaan agama yang Allah berikan itu, di samping Allah memerintahkan apa kewajiban-kewajiban kita, aqimis shalah wa atuz zakah, ya jihadun nafs dan lain sebagainya ya. Itu ada ternyata di sini ayat ini ya. Jadi surat kelima ayat ketiga itu diawali dengan Allah larang gitu, bayangkan saja ya. Baru di ujungnya nanti ternyata agama ini sempurna, telah disempurnakan ya agama untuk kamu gitu ya. Hebatnya larangan. Kan kalau bicara tentang sempurna itu segalanya kan gitu. Tapi ternyata di sini ini dilarang ya.
kita nggak boleh homar, kita nggak boleh hinjir, kita nggak boleh ngudi nafsi, makan darah, nggak boleh seperti itu, nggak boleh gitu ya, gitu ya. Dan ada kalimat dikatakan al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al islam dina. Ya, subhanallah. Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa hari ini ketika Rasulullah SAW menyatakan ketika itu, ya bisa hari ini maknanya ketika Rasulullah ketika ada, hari ini bagaimana aku sempurnakan sekarang. Kamu kemarin makan segalanya, kamu kemarin nggak mengindahkan aturan Allah, sekarang aku sempurnakan untuk kamu. Ketika kita sudah mulai sujud, ketika mulai tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, ya tadi dikatakan takut kepada Allah, ya atas dasar takut kepada Allah segalanya kita tinggalkan, atas dasar takut kepada Allah kita laksanakan titah perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi di situ ada kalimat, kalau sekiranya kita terpaksa bukan karena gitu kesombongan membangkang, karena memang dalam taraf kewajaran di mana Allah benarkan itu ada aturan-aturan lainnya nanti, nggak sekedar itu saja ya. Karena saya juga butuh, nggak apa-apa deh katanya gitu. Bukan karena nafsu, itu ada aturan lain yang memang selanjutnya mengatur dalam hal seperti ini tentunya. Ada Allahu Ghafur Rahim tentunya. Allah itu Maha Pengampun, Maha Pemaaf, pengampun dosa, sekaligus Allah itu Maha Penyayang terhadap hamba-hambanya. Oleh karena itu mari kita sama-sama sikapi bahwa kesempurnaan itu bukan berarti segalanya ya untuk kita raih, kita miliki, segalanya untuk kita cicipi, kita coba, tidak. Tapi ternyata kesempurnaan itu ada yang memang harus kita kerjakan, ada yang memang terlarang untuk kita jauhi. Bahkan bukan sekedar jangan dilakukan, dekat aja jangan. Gitu kan, wala taqrabu, wah gitu, wala taqrab katanya, jangan engkau dekati katanya itu, ya itu. Baik, terima kasih Kiai, dan selanjutnya nanti kita akan eksplorasi lebih dalam lagi bersama Dr. Adi Subianto, bagaimanakah konsistensi mampu mencapai kesempurnaan, sedangkan manusia memiliki kualitas skill yang berbeda-beda. Tetaplah bersama kami, Serambi Islam. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Serambi Islami yang mengangkat tema sangat menarik sekali, kualitas meningkat, kesempurnaan didapat. Tadi Kiai kita telah mengatakan bahwa untuk mencapai sebuah kesempurnaan dibutuhkan konsistensi. Kita akan ke Dr. Adi. Kita mengenal teori yang namanya trial and error. Orang selalu mencoba salah, pada akhirnya dia berhasil. Tapi ada sebagian trial, error and die. Nah, ini ada. Jadi kenapa kita tidak selalu berpikir ya udah cobalah terus untuk mencapai kesempurnaan, kualitas kesempurnaan. Tapi bukankah kita sering melupakan ada manusia memang skillnya ya levelnya seperti itu. Memang benar para penemu teknologi katanya 1000 kali baru menemukan mesin yang bisa dipakai secara sempurna. Nah ini menurut pandangan Pak Adi bahwa orang itu diciptakan berbeda. Bahkan dalam terminologi Al-Quran ada namanya sakila, skill mungkin seperti itu Pak Adi. Baik. Saya coba awali dari tadi sempat disinggung sama Pak Kiai Kemal sebetulnya. Selain kualitas kita juga perlu mempertimbangkan kuantitas. Karena jumlah itu menjadi penting. Bayangkan Bapak Ibu, kita alhamdulillah di Indonesia ini muslim mayoritas sehingga kita bisa menjalankan ibadah dengan baik. Bukan berarti kita akan semena-mena terhadap minoritas, tetapi sudah ada contoh di India, muslim Rohingya. Ini yang menjadi minoritas bermasalah. Apalagi di alam demokrasi. One man, one vote, one value. Satu suara, satu nilai. Nah, saya masuk ke tadi, jadi terkait dengan kualitas, saya mau mengibaratkan tanaman. Saya yakin Bapak Ibu di rumah sering menanam, terutama ibu-ibu. Ya. Ibu-ibu ini sepertinya nih. Tadi Pak Kiai Kemal juga sempat menyebut jambu bangkok. Jadi kalau ada tetangga yang punya jambu bangkok bagus, apa yang akan Ibu lakukan? Meminta bijinya dari buah, Ibu tanam lagi. Apakah nanti akan menghasilkan hasil seperti punya tetangga? Rupanya tidak. Jadi kalau tanaman itu dari biji
itu tidak akan bisa menghasilkan seperti tanaman sebelumnya. Tetapi justru dengan mencangkok atau okulasi itu bisa. Di sini artinya apa? Bahwa tidak selalu bibit unggul menghasilkan yang unggul. Tetapi justru harus dengan cara lain. Saya ambilkan contoh lagi. Jadi begini. Saya waktu hidup di desa itu, mbah saya lihat ada pohon mangga itu tidak berbuah-buah. Masya Allah. Lalu sama mbah saya itu dipaku, dilukai. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan ya. Oh, pohon dipaku. Terus akhirnya berbuah. Kenapa bisa seperti itu? Takut pohonnya. Betul. Jadi pohonnya takut. Jadi secara alamiah tanaman itu menjadi stres. Secara goriah, sifat alamiahnya sebelum dia mati dia harus menghasilkan keturunan. Dengan cara apa? Berbuah. Jadi alam memberikan kita contoh bahwa ujian-ujian, tempaan, kesulitan itu membuat kualitas kita menjadi baik. Bagaimana dengan masalah kuantitas, jumlahnya? Kan sering orang mencoba dengan jumlah sekian kali, sekian jam, tetapi tidak mencapai pada kualitas yang diharapkan. Betul. Jadi memang pada akhirnya tidak selalu kuantitas banyak menghasilkan banyak. Saya ibaratkan lagi kalau dalam telur. Telur ayam ini jumlahnya banyak, tapi tidak selalu menghasilkan hasil seperti induknya. Memang kalau telur ini kan pejantan bisa macam-macam, tetapi ini sifat alamiah dari Yang Maha Kuasa. Di dalam Al-Quran pun misalnya ada salah satu ayat menyebutkan ada satu ladang, dia disirami dengan air hujan yang sama, tapi kualitas rasanya tetap bisa berbeda-beda. Kira-kira demikian. Jadi sifat secara alamiah demikian. Tanah sama, dengan pemupukan sama, pengairan sama, hasil tetap bisa tidak sama. Nah, ini rahasia Yang Kuasa. Ini kita larikan ke artinya setiap orang memang memiliki optimisme begitu Kiai. Jadi jangan bilang dia kok bisa begitu, saya kok tidak bisa. Nah artinya ini kan bisa menyalahi Allah gitu. Itu kehendak Allah bahwa setiap manusia diciptakan berbeda. Seperti ketika kita mau masuk TNI Angkatan Darat atau apapun Angkatan Udara, ada parameter-parameter, kamu diterima, kamu tidak. Nah, yang sering terjadi adalah, terus aku mau jadi apa kalau begini? Agama Islam pasti bisa menjawabnya. Ya. Kita sadari bahwa ini kembali lagi ini dalil yang sering kita baca. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi bukan bahasanya kamu mau jadi tentara atau mau jadi pegawai negeri sipil atau jadi pengusaha apa tidak. Aku ciptakan itu bukan itu sesungguhnya. Aku ciptakan engkau itu sebagai hamba-Aku. Engkau bisa nggak jadi hamba-Aku? Jadi nanti kalau ternyata takdirnya dia menjadi petani, ya saya terus terang saya tidak seperti ini. Kalau bicara kepada cita-cita masa lalu saya pengen seperti teman-teman saya yang dari IPB. Saya pengen pertanian sesungguhnya saya. Maksud saya cita-cita ini bukan cita-cita mengecilkan, tidak. Jadi saya pengen seperti itu. Ya, ternyata Allah jadikan seperti ini. Justru ini anugerah yang besar buat saya. Kalau mungkin di sana IPB, saya mungkin seorang taruhlah boleh jadi top saya pengusaha pertanian besar. Tapi kami tidak mendapatkan anugerah, mungkin nggak akan kita ceramah di TV seperti ini. Ya, ternyata Allah berikan sesuatu anugerah yang jauh lebih besar. Ketika saya ditakdirkan menjadi seorang TNI Angkatan Udara begitu ya, TNI seperti sekarang gitu. Ada bekal pesantren dulu, ada ngaji ya, kalau bahasanya ngaliwat zaman dulu gitu lah ya, ngaliwat zaman dulu. Ternyata bisa seperti ini ya. Saya pengennya itu. Seperti gitu. Pak dikatakan tadi bahwa biji yang sama belum tentu menghasilkan produk yang sama. Ya, oleh karena itu gini, kita bicara Allah ini maha kuasa, ya. Jadi Allah ini maha perkasa. Lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Ingat, milik Allah, kita milik Allah, bumi ini milik Allah. Maaf, semua pekerjaan yang ada di muka bumi ini hakikatnya itu ada milik Dia. Kepada siapa Dia akan memberikannya? Hanya memang ada begini, kita tidak boleh juga hanya udah deh semuanya Allah gitu ya. Nah, kita diberikan dengan akal pikiran, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, ini berjalan ya. Mata kita diberikan untuk melihat. Ya, kemudian telinga kita untuk mendengar, termasuk tubuh ini untuk merasakan. Nah, ketika mata melihat di luar biasa gagahnya, itu tentara, rapihnya berbaris, semua kayak gituan. Mata melihat nih. Akhirnya apa? Mata ini jangan ngelihat itu terus, tapi lihat bercermin pada diri. Kira-kira kita nggak cocok nggak, layak nggak, fashion kita di situ bisa atau tidak? Kita berdiri tegak.
kita di kaca, cocok juga kalau gini. Lihat apa persyaratan yang ada, semua lengkap saya ada. Lihat pendidikannya, ada juga. Bismillah daftar, gitu ceritanya. Nah ini, jadi ini harus ada ikhtiar, upaya seperti ini harus ada. Ikhtiar itu bagian daripada perjalanan manusia menuju Allah. Beribadah gitu maksudnya, ibadah. Tapi tetap kita harus berbicara sebagai hamba. Ada wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Nah yang kedua, saya sebagai hamba, tapi saya di dunia ini juga kan sebagai khalifah. Khalifah ini status yang berada pada diri kita. Manager hamba gitu ya. itu sebuah kewajiban dan keharusan setiap makhluk Allah yang namanya manusia, khusus kita bicara ini. Tapi ketika berbicara sebagai khalifah, disitulah kita mau milih yang mana. Tapi ingat, itu sekedar pilihan kita, ketetapan Allah yang pasti. Makanya tadi perlu ada tema yang baru. Betul. Pak dia tadi bicara, mungkin biji ditebar sama. Benar. Sama, itu sama. Ini pohonnya, pohon rambutan, namanya rapiah. Wah, kan? Ada Ibu Rapiah di sini. Mohon maaf, para pemirsa yang kebetulan namanya Rapiah, ini mas saya ngomong rambutan gitu saya gitu. Rambutan. Sama. Dia tumbuh, tanahnya nggak jauh, beda. Cuman berapa? 6 meter jaraknya. Ada yang 6 meter, ada 10 meter, tanahnya sama. Di mana saya bilang? Di pesantren saya ini. Ada 3 dia berdiri pohon, besar-besar seluruhnya. Yang satu berbuah bagus. Lumayan besarnya. Yang satu lagi setiap kali sekali udah muncul jatuh. Dia. Jatuh. Dan yang satu lagi yang cukup aneh, gitu. Itu pohon rambutan, saya dari situ saya dapatkan durian. Padahal pohonnya rambutan. Durian, mangga, serius ini saya bilang adanya. Kalau mau datang silakan. Iya, saya di situ. Karena di bawahnya tuh ada meja, di situ ditaruh durian. Gitu. Ada orang jual durian di bawah. Gitu. Baik. Ke Pak Adi kembali. Pak Adi kalau tadi kan menganalogikan tanaman dari biji yang sama ternyata tidak juga sama gitu tumbuhnya. Jadi kalau kita sebut dengan rekayasa, misalkan begitu, apakah itu juga merupakan satu bentuk ikhtiar untuk menciptakan apa istilahnya kualitas yang sama begitu? Bisa. Kalau untuk tanaman saya kira wajar dilakukan rekayasa genetika. Jadi sebetulnya kalau kita ingin mendapatkan satu tanaman dengan kualitas sama, itu bisa dengan rekayasa genetika dari bagian tanaman yang kita kendaki itu, kita akan bisa menghasilkan persis sama. Tetapi kalau untuk manusia saya kira tidak boleh ya. Betul, cloning waktu itu ya. Haram saya kira. Binatang pun demikian, binatang ternak itu melalui rekayasa banyak. Seperti banyak ayam ras itu kan sebetulnya bukan endemik kita, itu dari hasil rekayasa. Termasuk kalau yang dari Bogor ikan mujair, itu dulunya itu adalah ikan dari laut. Justru air asin, tetapi sama Pak Mujair dikembang biakan. Namanya Pak Mujair Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu bukan makan Pak Mujair, tapi ikan mujair yang namanya ini dari penemunya. Ini ikan air laut, air asin yang diternakkan lama-lama bisa hidup di air tawar. Jadi lingkungan juga bisa mempengaruhi secara alamiah pelan-pelan menjadi bisa berubah. Rekayasa juga seperti itu. Jadi untuk mencapai kesempurnaan pun tetap dibutuhkan rekayasa. Betul. Memang dalam hal ini ada satu nilai-nilai yang harus benar-benar diistihad begitu ya. Artinya kita kan sangat harus berhati-hati begitu Pak Adi. Kalau sedikit sebelum kita akan commercial break, mungkin apa yang bisa disampaikan dengan masalah ini kalau kita kaitkan dengan nilai-nilai agama begitu? Sebetulnya begini, jadi saya kalau tadi menyampaikan kualitas meningkat, kesempurnaan didapat. Saya kok cukup hati-hati kalau begini. Jadi artinya begini, betulkah kita sempurna? Paling tidak kalau kita melihat apakah kita bahagia, apakah kita sejahtera. Nah ini ukurannya ada beberapa kriterianya. Mungkin bisa saya sampaikan sekarang atau nanti? Silakan. Baik, Masih kalau sekarang ini disingkat dengan SPIRE. SPIRE. Ini dari Wellbeing Institute atau dari Harvard University yang meliputi apa saja? Spiritual well-being, lalu physical well-being, intellectual well-being, relation well-being, dan emotional well-being. Kita akan bisa melihat dari 5 indikator itu apakah spiritual kita sudah bagus, physical kita, karena menjalankan agama sendiri paling tidak dengan badan yang masih sehat, kita bisa menjalankan dengan baik. Gunakan usia mudamu sebelum masa tuamu. Gunakan waktu sehatmu sebelum sakitmu. Demikian.
Baik, terima kasih Pak Adi dan Kiai juga nanti insya Allah untuk memperdalam tema yang sangat menarik ini, kita membuka kesempatan untuk menjawab pertanyaan. Pertanyaan Anda selepas pesan-pesan berikut ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami Serambi Islam yang mengangkat tema tentang kualitas meningkat kesempurnaan didapat. Kiai mengomentari apa yang disampaikan oleh Pak Adi tadi menarik sekali bahwa manusia itu ternyata harus ada sisi holistiknya, spirit tadi singkatnya itu. Iya. Jadi ketika tadi kita sudah membagi dua ini sebetulnya ya. Ketika dia berbicara tentang penghambaan dia, nanti kita akan bicara. Di sini tarikan daripada kualitas meningkat kesempurnaan didapat itu nanti ketika berbicara sebagai kehambaan. Karena tidak kalau berbicara tentang sempurna itu ada nanti di alam barzah itu Allah berikan kesempurnaan seseorang itu terhindar daripada siksa dan azab kubur. Ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masyihid dajjal. Itu ini mana kesempurnaan nih dapat dikubur itu. Ya, sedikit saja tersiksa agak kurang nih sempurna gitu ya. Nanti ada kesempurnaan di akhirat sana ya. Ya Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Adakah kalimat ini tidak sempurna? Ini kalimat yang sempurna. Hanya memang untuk mendapatkan kesempurnaan bahasa ini hati-hati. Tadi Pak Adi sudah bicara, ada dua bicara kehati-hatian. Hati-hati ketika kita berbicara membuat sebuah statement bahwa aku ini sempurna, jadi tidak boleh diri sendiri menyatakan gini. Jadi ekspektasiku aku yang menilai, tidak, ekspektasimu orang yang menilai. Yang paling bagus seperti itu, ya kesempurnaan itu. Nah, kemudian yang kedua tadi berbicara bahwa kita ini kan sebagai khalifah di muka bumi ini. Sebagai khalifah di muka bumi ini jelas dong. Jadi sempurna dalam pandangan seseorang yang melakukan penelitian tidak akan bisa. Kenapa? Karena setiap orang punya pengalaman, punya empirik yang berbeda, punya penelitian-penelitian berbeda, serta punya pengalaman yang berbeda, serta di background latar belakang seseorang ini, sehingga satu dengan yang lainnya di dunia ini bahasa hasil manusia itu tidak ada kesempurnaan. Ya tidak ada bahasa sempurna itu, nggak ada gitu. Tapi kualitas pasti kita dapatkan, harus kualitas itu ada. Nah, yang kita tangkap, kita ambil ini kalimat ini, bagaimana kita meningkatkan kualitas kita yang tidak melepaskan meningkatkan kuantitas. Kita sekarang ini nanti kita akan bicara nih sebelum pertanyaan itu. Nah, untuk kita dapatkan apa kesempurnaan didapat? Apa kesempurnaannya? Nanti dia akan bisa contoh gini. Kerjanya sederhana sekali. Orang melihat nggak ada kualitasnya, tapi dia kerja dengan ikhlas, maka dia akan mendapatkan kesempurnaan dari Allah, ditentramkan hatinya. Dia kerjanya cuma ngepel, apa sih kualitas ngepel? Kadang kalau masih ada sisi-sisi yang kurangnya berdasarkan tuan rumahnya, tapi dia kerjakan bismillah ya Allah. Bukankah di dalam Tanwirul Qulub itu dikatakan hendaknya manusia itu berada pada posisi 6 hal. Satu di antaranya, tapi semua dalam keadaan beribadah pada Allah. Satu di antaranya adalah jadilah pegawai engkau yang baik. Sungguh-sungguh yang baik. Kerjamu itu karena Allah, untuk Allah semuanya. Nah maka, maaf, ada nanti dua Allah berikan. Yang pertama, dia bernilai pahala, Allah senang memberikan ketentraman hatinya. Walaupun gaji kecil. Yang kedua, bisa jadi orang mau kesal, mau marah sama dia nggak jadi. Tenang gitu ya. Gitu. Karena Allah gerakan. Jadi bahasa kesempurnaan di sini dari sudut pandang manusia mungkin tidak akan tidak sempurna karena setiap orang berbeda. Berbeda melihat karena ada hati yang tidak baik padanya. Berbeda karena pikiran subjektif, tidak objektif dia ya seperti itu. Dan mungkin ada juga hal-hal yang lain yang memang Allah memberikan ujian orang ini di mana dia bekerja dengan baik, manusia tetap aja ada marah sama dia gitu, karena bagian daripada ujian yang Allah berikan kepadanya. Pak Adi sedikit tambahan sebelum kita akan jawab pertanyaan tadi. Pak Adi jelaskan tadi ada singkatan tadi, itu artinya parameter yang dibuat manusia yang dianggap ketika dia telah mencapai itu dianggap sempurna begitu ya Pak Adi ya? Ya, jadi saya sependapat dengan Pak Kiai Kemal. Kita tidak boleh mengatakan kita sudah sempurna, tetapi kita bisa sebenarnya introspeksi diri. Apakah hati kita tenang? Apakah kita bahagia? Dari 5 hal tadi yang kalau disingkat menjadi spire itu,
Jadi spiritualnya, lalu fisik kita, intelektual, kecerdasan, karena kecerdasan juga perlu. Kita Muslim harus yang berilmu. Ilmu dan amal, maka amal yang disertai ilmu, alangkah lebih baik. Lalu relasi, ukhuwah Islamiyah, relation itu silaturahim, kalau sekarang network itu penting, dan emosional. Bahkan 5 kriteria ini kita bisa gunakan juga untuk menilai kira-kira kita kalau memilih Pak RT yang mana. Kita nggak usah level yang tinggi. Itu ya sudah Pak RT atau Pak RW, Pak Lurah pun bisa dari spiritualnya gimana, fisiknya. Intelektualnya bagaimana, relasinya dengan masyarakat bagaimana, emosional tidak. Kalau kita punya Pak RT yang emosional, repot juga kita Males mau banget. takut. Nah, ini yang Spire itu sebetulnya dilakukan oleh World Being Institute dan Harvard University untuk melihat dari indeks kebahagiaan. Jadi happiness index itu ada. Indeks kebahagiaan itu ada. Betul. Tetapi kalau sempurna, saya sudah sempurna. Belum amit-amit, juga, jangan. pasti nggak mungkin. Tetapi kita bisa mengatakan, saya kok cukup tenang ya. Walaupun uang kita sedikit kok bahagia ya. Artinya uang yang kita terima, harta kita terima masih halal. Halal dan thayyib. Tentunya dengan yang baik yang dan benar. benar. Sehingga membuat ketenangan. Masya Allah, emphasizing-nya di kebahagiaan itu ya. Betul. Baik, sekarang kita akan jawab pertanyaan yang pertama dari VT berikut ini. Kita akan saksikan bersama, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Supriyatna dari Kota Bekasi. Izin bertanya Ustadz, bagaimana upaya kita dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas keimanan dalam hidup kita di akhir zaman ini Ustadz? Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kiai, emphasizing-nya adalah di akhir zaman ini, Kiai. Itu berat sekali, Kiai. Silakan, Kiai. Jadi 2 hal ya. Yang pertama bagaimana mempertahankan, kemudian meningkatkan. Atau kita bahasa meningkatkan, kalau enggak minimal mempertahankan di keadaan kita di akhir zaman ini. Ya, akhir zaman itu kan cirinya bagaimana berkembang pesat ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, artinya dengan ilmu pengetahuan saja mungkin tidak jadi masalah, tapi teknologi ya yang datang ini bisa jadi negatif, bisa jadi positif, tapi kecenderungan ke arah negatif. Nah, mungkin dengan ke arah negatif akhirnya berubahlah pola sikap gitu melihat kepada teknologi tadi. Akhirnya kita juga mungkin kadang-kadang terbawa dengan itu semua. Nah, gimana nih kita kira? Ini kualitas iman kan yang ditanya ini, kualitas iman. Jadi yang pertama sekali memang perbaharui setiap saat, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Nah, ini harus kita tidak ujuk-ujuk masuk ke dalam bagaimana perilaku, tidak, tapi ini dulu yang harus kita sikapi. Jadi perbaharui iman kita setiap waktu itu dengan la ilaha illallah. Ini kata-kata ini bukan kata-kata Kemal. Kata-kata ini dari Allah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menyampaikan kepada kita walaupun itu hadis. Itu, tapi dari Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha katanya. Enggak baginda Nabi itu bertutur kata, melainkan Allah yang membimbingnya gitu. Ya, kita juga sama seperti ini. Kita enggak bertutur kata begini, akan tetapi kita bertutur kata ini kita pakai dasar, ya, kita ngambil ini ya, ngambil dasar dari Al-Qur'an maupun hadis. Baik, jadi kembali kita untuk itu, kemudian yang keduanya apa? Jangan lupakan kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim. Ya, kita tidak punya kemampuan kalau sekiranya kita harus berhadapan tanpa petunjuk dari Allah. Jadi kita baca Fatihah dalam sehari semalam minimal sholat kan 17 rakaat atau 5 waktu subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Dihitung jadi minimal ini. Belum ratibnya, ba'diyah, qobliyahnya, belum tahajud dan duhanya. Tambahkan dengan itu. Ini poin ketiganya. Ya, ketiga, karena ini bicara tentang iman kondisi sekarang. Sempat Rasulullah SAW gitu melintas, para sahabat sedang ngobrol, para sahabat ngomong, sholatnya sih luar biasa katanya itu, tapi kelakuannya jelek banget. Baginda Nabi bicara, satu waktu sholatnya itu akan membimbing dia untuk menjadi orang yang baik. Kurang lebih tidak sampai 1 tahun dari itu, ternyata ini orang luar biasa baiknya. Jadi omongan buah bibir orang ketika itu. Akhirnya
Rasul bilang, apa aku katakan? Ya, salatnya akan membimbing dia. Jadi sekali lagi dalam keadaan apapun juga Tetap ini pakai sholat. dengan baik. Yang ketiga, tentunya bertemanlah dengan orang-orang yang baik, yang soleh. Duduk dengan ulama, gitu kan? Ya, alaikum bi mujalasatil ulama wastimai kalamil hukama. Dengarkan bagaimana itu kalimat-kalimat ulama gitu. Artinya apa? Ilmu harus ada di sana. Gaul sama orang soleh harus ada di sana. Terakhir, gini, harus biar bisa diamalkan maksud saya. Ya. Terakhir, ketahuilah sesuatu yang tidak baik itu jangan kita kerjakan. Sesuatu yang baik itu kita laksanakan terus-terusan, gitu ya. Tapi kadang-kadang yang tidak baik itu aduh asik gitu. Kita asik. Baik, Nah, makanya kita coba untuk hindarkan. Untuk hal-hal yang lain tentunya Siap. di masyarakat penanya mungkin sudah tahu. Karena memang beliau bertanya gini kan berdasarkan bagaimana pengalaman di hidupnya lapangan. Kiai. Ya, pengalaman hidup. Baik, terima kasih Kiai. Selanjutnya dari Ibu Iis Sumarjo. Silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Iis Sumarjo dari Masjid Taklim Al-Amanah, Gria Bukit Jaya, Gunung Putri, Bogor. Izin bertanya Kiai, saya ingin bertanya bagaimana tanda dari seorang mukmin yang telah mencapai kesempurnaannya dalam imannya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini yang kita tunggu Kiai ini. wabarakatuh. Ya, Ciri-cirinya Kiai. Dan ini kita bicara tentang ciri-cirinya ya. Silakan lihat kembali Al-Maidah ya surat kelima ayat 3 ya. Dia jauhi larangan Allah, sederhana kan? Dia jauhi. Jadi kalau jauhi itu kan betul-betul dia datang mendekat, dia jauhi. Ada depan, dia menyingkah nih gitu nih. Larangan tuh jadinya. Sekarang kita tanya, ada nggak sih larangan di itu? Kalau sepanjang masih ada, tadi Pak Adi bilang ada ciri dengan tenang tentram kan? Itu dampak dari kita menjauhi larangan. Ketika seseorang walaupun gaji kecil nggak apa-apa, tapi hati tenang, dia tidak korupsi, dia tidak mencuri, dia dari hasil kerja walaupun sedikit, tenang tentram. Siapa yang mau nanyai aku? Nggak ada polisi, nggak ada KPK, nggak ada apa, tenang aja hidupnya dia. Itu kan dampak dari dia menghindar dari perbuatan yang salah. Kemudian yang keduanya apa? Ala bidzikrillah tatmainul qulub. Dengan mengingat Allah begitu sholat, mungkin satu pertama, kedua, ketiga masih biasa-biasa, tapi terus-terusan maka dia akan dapatkan ketenangan. Makanya kata-katanya ala bidzikrillah tatmainul qulub. Hanya dengan mengingat Allah terus-terusan itu ya ayyuhalladzina amazkurullaha dzikran katsira wasabihu bukrata wa asila. Sebanyak-banyaknya itu dalam surat Al-Ahzab itu 77:1. Silahkan dibaca itu. Sebanyak-banyaknya dikaitkan dengan itu insya Allah. Kapan keadaannya? Alladzina yazkurunallaha qiyama wa qu'udan wa 'ala junubihim. Coba ada nggak kira-kira ruang manusia yang terlepas daripada 3 hal? Berdiri, duduk, berbaring. Ada nggak kira-kira? Tidak. Manusia pasti ada di sini semua. Berdiri itu makna berjalan kan berdiri ya gitu ya. Duduk ada? Pasti nggak berdiri pasti duduk. Kemudian yang ketiga berbaring. Jadi hendaknya jangan ada dari semuanya itu tanpa engkau mengingat Allah. Kalau engkau mengingatnya maka tatmainul qulub. Artinya tadi yang Ibu tanyakan tadi, dia akan tenang tentram hatinya. Tapi itu kan nggak bisa kelihatan. Asik tenang pakai dasi diam. Padahal dalam hati dak-dikduk. Kapan KPK datang? Nggak enak banget hidupnya Itu Kiai. nggak enak banget kan gitu ya. Ya. Baik, Ya. Kiai terima kasih. Kita masih menyimpan satu lagi pertanyaan yang insya Allah kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa, kembali bersama Serambi Islam yang berbicara tentang kesempurnaan. Kita akan kembali ke Pak Adi sebagai tambahan sedikit sebelum kita jawab pertanyaan berikutnya. Tadi Kiai menjelaskan ada satu contoh kasus bahwa Rasul telah melihat orang yang sudah sekian lama sholat, ternyata tidak berubah perilakunya. Tetapi Rasul berdoa pada akhirnya dia menjadi orang yang baik. Nah ini kalau kita perhatikan mungkin di ilmu psikologi Pak Adi bisa menjelaskan
emang di sisi seperti apa manusia itu memang harus dipaksa untuk berbuat baik begitu? Kan memang manusia itu kan sifatnya fluktuatif begitu kan ya. Tapi ternyata kalau dia dipaksa secara konsisten, ternyata outputnya bisa menjadi baik. Pak Adi menanggapi ini seperti apa? Baik, jadi kita ini sebetulnya kalau saya ibaratkan seperti hukum Newton ketiga. Tapi kita bicara dulu hukum Newton pertama itu hukum inersia, kelembaman. Orang tuh kalau cenderung duduk maka mendadak mobil direm itu kita akan maju. Intinya kita itu mager sebetulnya, males gerak. Males gerak. PW, posisi enak itu ya, kalau sudah nyaman. Nah, hukum Newton ketiga itu aksi reaksi. Apabila kita ditekan, kita akan ada lonjakan yang kuat. Ini lenting, resilient, jadi melenting. Kalau kita anak-anak kita main bola bekel jatuh pelan, maka dia mantulnya pelan. Begitu dibanting, maka dia lonjakan kuat. Kehidupan pun demikian. Kalau tadi saya ibaratkan tanaman yang tidak berbuah itu dipaku, maka dalam hidup itu semakin banyak ujian, semakin banyak cobaan, membuat kita menjadi tough, menjadi semakin kokoh, menjadi semakin mampu menghadapi hari-hari ke depan. Maka berbahagialah kita yang banyak ujian. Karena nanti kita akan menjadi atau memiliki level yang lebih baik. Betul-betul menjadi orang yang tough begitu ya. Baik Pak Adi, kita akan jawab pertanyaan berikut ini, kita akan baca bersama dari media sosial. Assalamualaikum, saya Anto dari Pondok Gede, izin bertanya, kemenangan dalam diri seorang mukmin yaitu tercapainya kesempurnaan iman. Apa saja yang kita dapatkan untuk mencapai kemenangan tersebut? Kiai. Ya. Jadi pertanyaan bagaimana kita untuk mencapai kemenangan, kemenangan ya. Terkait dengan kesempurnaan Ya. iman kan. Kalau kemenangan main bola kan jelas. Menang, jelas. Kan gitu ya. Kalah dan menang. Kemenangan bulu tangkis, ya tenis meja gitu. Kalau main bola itu 3-2 pasti yang 3 menang. Itu ya. Ini kemenangan dalam mencapai iman. Saya mungkin perlu mengambil dalil ini dari kitab Nasoil Ibad. Ini ciri yang menang ya dari keimanan ini. Ini dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan arafallahu taala fa'ata'ah katanya. Yang pertama kita mengenal Allah, ya, maka kita mentaatinya. Pasti akan menang tuh keimanan kita. Tapi kita keimanan kita kalah. Manakala kita kenal Tuhan kamu siapa? Allah. Kok nggak sholat? Nantilah. Masih muda. Itu kalah itu. Ya imannya kalah. Sederhana kan? Gitu ya. Kita ambil yang sederhana. Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Yang kedua dikatakan wa arafa syaitan fa'asahu. Kita kenal yang namanya setan, ya. Maka kita jadikan musuh dia. Tapi sekarang kita kenal setan itu penggoda. Wah, dasar setan gitu ngomong. Tapi apa? Jadi kawan. Jadi kawan gitu. Digoda ini mau, ini mau. Artinya apa? Imannya kalah. Gitu. Ketika setan jadikan musuh, begitu ada bisikan-bisikan untuk tidak baik, minggir kau setan. Aku tak melihatmu, tapi aku tahu dari bisikannya, ini nggak benar. Wah gitu kan bahasanya. Dasar setan, tapi setan ngajak hayu. Gitu. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, wa'arafal akhirah, fatolabahu. Ya, fatolabaha. Gitu. Engkau mengenal akhirat. Maaf, kita kenal akhirat? Kita tahu. Tahu. Dijelaskan. Ya. Bahwa kita kan kita ini al-muridu li harsil akhirah. Kita ini orang yang menuju akhirat semua. Di situ dikatakan al-muridu itu ada semua yang namanya manusia. Li harsil akhirah, menuju kepada akhirat. Kita sudah tahu ya tentang akhirat. Tapi kita nggak mau mencari tahu gitu tentang akhirat itu lebih jauh. Ada apa di sana? Di Al-Fatihah ada Malik Yaumiddin. Wah, yang meraja hari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jaksa terhebat di dunia ini tidak akan tampil menjadi jaksa agung di sana. Enggak kan? Siapa? Allah di sana. Kayak apa nanti? Allah itu yang mana? Yang dia zahir wa batin, dia tahu. Lahir kita, batin kita, ya Allah banyak yang kesalahan-kesalahan kita. Kayak apa nanti dibongkar di sana ya? Ya, kebayang nggak? Nah itu harus tahu. Dan sebelum masuk sana apa? Kita akan meninggal dunia. Kayak apa syakaratul maut? Maaf, presiden, raja meninggal nggak? Kan harusnya ada penjaga, betul nggak? Kan harusnya enggak. Harusnya kalau kita bicara itu kan gitu ya.
Tapi kenyataan meninggal. Kenapa? Karena itu hanya tempelan dari Allah sebagai raja, sebagai presiden, sebagai menteri. Tempelan. Ya. Yang asli ruhnya itu dalam genggaman Allah. Kapan dia meninggal dunia, itu bicara. Masya Allah. Nah ini harusnya kita tahu, belajar. Maka dengan kita seperti ini, kita belajar tentang akhir. Kemudian yang keempatnya, wa'arafad dunya farafa'aduha. Kita kenal dunia, tinggalkan dari kolbu kita. Selama ini dunia ada di kolbu kita. Kita kenal Allah. Allah di luar sana, biarin. Nggak dimasukkan ke kolbu. Makanya pikirnya, matanya, telinganya, semuanya bicara dunia. Lupa akhirat. Ya, hubbud dunya wa kharitul maut. Cinta dunia melupakan kematian. Tiba-tiba datang malaikat Israel. Apa Selesai. siapa? Ini malaikat Jibril. Tunggu. Belum dibayar utang-utangnya. Belum dibayar utang-utangnya. Baik, masih ada Kiai? Haqqa fattaba'ahu katanya. Ya, mengenal tentang yang hak, ya tentunya kita ikuti. Dan terakhir, warafal batil fajtinabahu katanya. Kita kenal yang batil, tinggalkan. Maka itu iman. Ya, menang imannya. Menang. Enggak, salah satu dari sini, maka kalah imannya. Salah satu dari ini kalah imannya. Itu sederhana ya. Terima kasih Kiai. Selanjutnya dari jamaah Ibu Widiawati. Silakan. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Widiawati dari Majelis Taklim Al-Amanah Gunung Putri Kabupaten Bogor. Izin Pak Ustadz, bagaimana kedudukan seorang hamba yang sudah mencapai kesempurnaan imannya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hampir sama dengan ciri-ciri tadi, tapi ini lebih baik ke levelnya nih Kiai. Pas kebetulan saya mencatat sesuatu catatan. Ya. Saya tidak tahu kalau ibu akan bertanya seperti ini, ya. Tapi jelas ini pas ini Allah sudah menunjukkan. Ya, kalau saya nggak mencatat ini saya tidak tahu kayaknya. Gitu. Ya nggak tahu. Ya. Baik, begini. Sayyidina Abu Bakar Siddiq menyatakan tentang hamba Allah yang levelitas keimanannya bagus. Itu ada 3, gitu ya, hamba Allah. Dikatakan al-ibadu salah satu asnaf katanya. Yang dikatakan dengan hamba Allah itu, yang keimanannya baik itu ada 3 golongan. Ini yang baik nih, ini baik nih, gitu ya. Ya, di luar ini biasa-biasa saja, hamba-hamba biasa saja. Hamba, iya, tapi biasa-biasa saja. Apa yang pertama? Yang pertama adalah sinfun ya'budunallah ta'ala sabilil khauf. Golongan yang beribadah kepada Allah yang Maha Luhur ini karena takut khauf. Ketakutan. Takut azabnya, takut petaka. Di dunia aja saya takut. Ya Allah, khawatir. Aku tidak beribadah, tiba-tiba datang petaka, datang musibah, tiba kepadaku, tiba anak istriku, tiba kepada rekan. Gitu. Tahu, suka gitu? Enggak. Allahu Akbar. Jalan mana ya kira-kira kagak macet ke TPRI ini ya? Ya. Allahu Akbar, ya Allah, sedih, takut ya. Suami nggak pulang-pulang. Takutnya itu. Jadi bukan takut sama Allahnya, takut masih. Itu pun hamba. Tapi maaf, tidak pada levelan ini. Yang level yang takut tadi, takut pada azab Allah, takut pada murka Allah. Ya. Yang kedua apa? Yang keduanya wasinfun ya'budunallaha ta'ala sabilir raja. Orang yang beribadah karena berharap rahmat Allah. Ya Allah, aku sekarang sholat, aku berharap nanti sholat lagi. Jangan sampai aku nanti lupa. Sekarang aku sebelum waktu sholat sudah berdiri tegak, sudah ada dalam masjid. Ya Allah, nanti aku berharap sama, minimal kalau bisa lebih. Kalau ini 5 menit sebelum sholat, nanti 10 menit sebelum sholat. Gitu rahmat Allah. Ya, rahmat untuk anak, rahmat. Tapi dari Allah. Yang terakhir, yang ketiga, wasinfun ya'budunallaha ta'ala sabilil hubbi katanya. Jadi hamba yang beribadah kepada Allah yang Maha Luhur dengan cinta. Jadi salat itu sambil tersenyum. Masya Allah. Ada kalau sambil nangis. Gitu. Tapi nggak ada hahaha, nggak ada. Itu bukan cinta salat gitu mah ya. Senyum itu Udah senyum bahagia. menikmati dia. Ya Allah. Gimana sih kalau kita dekat dengan kekasih? Udah pernah nggak ibu-ibu ini? Dulu pernah. Udah lupa. Ya 3 hal itu aja. Gitu ya. Pak Adi mungkin kita tambahkan sedikit sebelum di pertanyaan selanjutnya. Tadi belum berbicara tentang motivasi. Ketika orang
konsisten, pasti ada sometimes yang akhirnya dia jatuh begitu, untuk bangkit lagi itu dibutuhkan motivasi. Nah mungkin Pak Adi bisa memberikan gambaran seperti apa orang agar tetap konsisten. Seperti tadi yang dikatakan Kiai, di dalam Islam pun ada level-levelnya begitu. Ya sudahlah saya cukup di sholat saja gitu kan. Tapi tadi ada saya mencintai sholat hingga yang paling akhir mencintai Allah begitu Pak Adi. Baik, sebenarnya kita ini kan belajar dari apa yang kita alami. Hidup itu dibuat tidak flat, tidak rata. Kadang-kadang kita senang, kadang kita sedih. Ya. Dan dipergilirkan kesenangan dan kesedihan. Itu supaya apa? Kita tidak terlalu sombong. Dan setiap jiwa, saya yakin apapun pangkat Anda, apapun jabatan kita, itu punya kegelisahan masing-masing. Jangan kita kira bahwa orang yang sudah kaya itu Selesai selalu semuanya. bahagia, tidak. Betul. Karena pada akhirnya nanti sabar dan syukur itu masing-masing menjadi ujian bagi kita. Orang kaya harus bersyukur, yang miskin harus sabar. Harus sabar. Kalau kita saat miskin, saya pasti kalau kaya akan bersyukur. Belum tentu. Belum tentu betul. Jangan-jangan saat kita miskin lah kita bisa bersyukur. Bahkan artinya dari kaya dan miskin boleh jadi kemiskinan itu bisa membuat kita menjadi lebih bagus dan husnul khotimah. Oke. Jadi memang harus selalu ada. Betul, Kesulitan betul. itu harus ada untuk kita menjadi baik. Jadi tidak ada alasan kehilangan motivasi karena kedua-duanya itu memang membuat kita justru semakin kuat begitu Pak Adi justru ya. Betul. Justru Ya. kalau selalu nyaman, selalu nikmat itu Betul. berbahaya. Comfort zone. Nah, comfort zone. Nyaman itu membuat kita tidak berpikir. Bahaya. Karena kesulitan itu menjadi kita berpikir. Bayangkan Betul, Bapak betul. Ibu, kita itu sulit memutuskan satu masalah. Saat kita kebelet, pengen ke belakang, itu cepat sekali. Ya sudah, ini cepat. Rupanya demikian. Karena kesulitan, sesuatu yang mendesak menjadi kita cemerlang. Wah, Masya Allah, luar biasa. Kiai, ada yang perlu Ini ditegaskan? rasanya perlu ditambahkan dalil ya terkait dengan ini nanti kita penjelasannya sedikit nanti. Ini An-Nahl ayat 97 perlu dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم. Barang siapa yang mengerjakan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Subhanallah. Allah Maha Perkasa, Maha Kuasa. Betul-betul Allah pemilik alam semesta ini. Siapa orang yang mengerjakan kebaikan, beramal soleh maksudnya, ya, gitu. Itu garis bawahi. Yang keduanya, wahwa mu'min, ya. Dan dia itu beriman. Jadi mengerjakan amal soleh itu beriman. Mengerjakan amal baik belum tentu beriman. Baik belum tentu berpahala. Tapi amal soleh beriman, bahkan amal soleh itu berbuat baik itu wahwa mu'min, ada kata-kata ya lo itu garis bawah itu beriman gitu ya. Jadi itu menampakkan kualitas sebetulnya. Kualitas ini baik luar biasa, tapi tanpa didasari untuk Allah. Iman, betul. Itu ini kualitas ini sesungguhnya. Maka tidak dapatkan pahala. Ini apa yang tadi Pak Adi bilang gitu ya. Nah, untuk perbuatan amal soleh ini beragam, tergantung bagaimana. Bahkan buang air dalam Islam itu ibadah. Maka jangan kau tahan, kata Rasulullah SAW. Jangan kau tahan, maksudnya jangan kau tahan di situ, bukan gitu. Jangan kau tahan, cepat. Makanya tadi Pak Adi bilang, buru-buru dia pergi. Di kendaraan cepat-cepat dia mencari apa? Pom bensin minimal. Gitu ya, ada. Ya, maaf ini latar belakang juga tidak salah. Jadi kita tidak bisa mensikapi seseorang bahwa ini dikatakan wah ini A, ini B, tidak. Itu subjektif nanti larinya ya. Baik, saya pikir ini memperkuat saja dalil tadi ya.
Sayang sekali ini tema bahasan yang sangat menarik sekali, namun waktu kita sangat singkat, tapi mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh guru-guru kita tadi, yang paling penting adalah jangan-jangan selama ini kita salah dalam mempersepsi kehidupan ini. Bahwa hidup ini ya sudah hidup, apa yang kita makan, urusan besok-besok ternyata harus ada jenjang yang harus kita capai, yaitu mencapai kesempurnaan. Yang paling tinggi adalah kesempurnaan kualitas ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetaplah bersama kami, Serambi Islami. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami Serambi Islami, dan tanpa terasa kita sampai di segmentasi yang terakhir. Sebelum kita berpamitan, kita akan dengarkan terlebih dahulu quotes atau kesimpulan dari guru-guru kita tentang tema yang sangat menarik ini, bagaimanakah kita mencapai kesempurnaan. Kita awali dari Pak Adi terlebih dahulu, silakan Pak Adi. Baik, saya lantas berpikir demikian. Jadi tadi kualitas meningkat, kesempurnaan didapat. Saya tetap berprinsip bahwa kuantitas itu atau jumlah itu penting. Maka ada tahapan begini, saya kira bisa kita analogikan begini. Kuantitas atau jumlah itu sebagai Islam, kita umat Islam banyak. Kualitas kita, iman, kita banyak tetapi kualitasnya juga harus ditingkatkan. Kesempurnaan barangkali dengan ihsan. Maka apabila orang sudah melakukan sesuatu betul-betul dengan ikhlas, dengan sungguh-sungguh tidak mengharapkan yang lain-lain karena pujian. Ihsan tadi, dia tidak menjadi merasa hebat karena disanjung, dia tidak menjadi sedih karena dihina. Barangkali itulah manusia yang sudah paripurna. Dia sudah selesai dengan dirinya, maka dia sudah mencapai ke level yang paripurna ya. Barangkali itu namanya sempurna. Demikian dari saya. Terima kasih Kiai, silakan Kiai. Ya, di penghujung perjumpaan kita mungkin kali ini sebelum kita berdoa, ada hal yang kalau dalam bahasa kita simpulkan mungkin, tapi sekaligus menjadikan penekanan buat kita sekalian agar kita bisa melaksanakan apa yang dikatakan dengan kualitas meningkat, kesempurnaan didapat. Ya, kualitas yang dimaksud adalah bagaimana kita yang pertama adalah beriman kepada Allah. Untuk beriman kepada Allah, dari awalnya kita iman, kita harus yakin. Jadi keimanan itu hanya sekedar percaya, tapi yakin itu membenarkan kemutlakan keberadaannya, dan dia mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dari yang dia yakini itu. Ya, yang ketiganya, amalkan keyakinan itu. Dengan apa? Tentunya dengan kesungguhan. Kesungguhan itulah yang dikatakan dengan kualitas. Kalau dalam Islam dikatakan adalah khusyuk. Khusyuk itu adalah kualitas. Ya, tumakninah di dalam sholat itu adalah kualitas. Ruku tumakninah itu kualitas. Bacaan tartil adalah kualitas. Membaca Al-Quran, tadar wa hufyah, kaitan dengan baca Quran dan doa, itu adalah kualitas. Nah, inilah yang menghantarkan kepada kesempurnaan akan didapat. Kehusuan yang pertama dirinya akan mendapatkan. Kesempurnaan apa maksudnya? Kesempurnaan diri ini tidak dibuat resah, tenang dan tentram. Tadi Pak Adi sudah berbicara gitu ya. Dengan kesungguhan atau dengan bahasa tumaninah tadi. Mudah-mudahan insya Allah kita semua bisa mengamalkan. Baik, terima kasih Kiai. Disinilah pentingnya agar kita mencapai pada level cinta, pentingnya pengajian ilmu, Serambi Islami yang bisa Anda ikuti setiap saat dari guru-guru kita yang akan menyiramkan ilmu kepada kita, yang insya Allah akan semakin mematangkan kita, dan hingga kita tingkatnya sudah sampai pada level mencintai dan akhirnya kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita akan berdoa bersama, silakan Kiai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu bikalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Amin ya Allah ya Rabb. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amin ya Allah ya Rabb. Allahumma tawil umurana bi taatillah wa bi taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bi taatil wali. Ya Allah ya Rabb,
Jadikanlah kami sebagai hamba yang syakirin, hamba yang mampu mensyukuri nikmat pemberian-Mu. Nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat Engkau berikan kami di tengah-tengah keluarga yang tenang dan tentram. Nikmat kami bertetangga, nikmat kami memiliki bangsa yang aman. Kami mohon ya Allah, dengan kebersyukuran kami, Engkau tambahkan nikmatan dalam diri kami. Dalam keluarga kami, mawadah warahmah lagi sakinah. Dalam kehidupan berbangsa yang aman, tentram, terbawa sampai dengan negeri yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ya Allah ya Rabb, kami mohon jadikanlah setiap kami pribadi-pribadi yang senantiasa taat, takwa kepadamu, melaksanakan setiap titah perintah-Mu, menjauhi larangan-larangan-Mu ya Allah. Sekecil apapun juga yang maknanya kami menyembah-Mu sebagai hamba-Mu yang berkualitas. Dan jadikan pula ya Allah, dalam penyembahan kami kepadamu ya Allah, bukan sekedar karena takut, bukan sekedar karena roja, karena berharap, tapi karena cintaku padamu, karena Engkau begitu mencintai kami, bahkan bangsa ini Engkau cintai ya Allah. Engkau jaga dari perpecahan, Engkau jaga ya Allah dari berbagai malapetaka bencana. Kami mohon ya Allah, dengan bersyukur ini, negeri kami, negara kami ini, Indonesia ini, terhindar dari berbagai masalah, terhindar dari berbagai musibah, bala, bencana ya Allah. Ya Allah, pada akhirnya kami semua dalam tatanan berbangsa ini semua akan kembali satu persatu ke hadirat-Mu ya Allah. Kami mohon saatnya kami kembali ya Allah, kami dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Rabb. Allahumma aftah lana abwabal khair wa abwabal barakah wa abwabal nikmah wa abwabal rizqi wa abwabal quwwah wa abwabal sihah wa abwabal salamah wa abwabal afiyah wa abwabal jannah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Berikan kami ya Allah kekuatan untuk melaksanakan setiap perkara dengan kualitas yang baik, dibimbing oleh petunjuk-Mu, cahaya-Mu ya Allah. Sehingga kesempurnaan yang Kau berikan dari ganjaran-Mu kepada kami, kesempurnaan yang kami dapat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Kiai Haji Muhammad Kemal Syah dan juga Bapak Dr. Adi Subianto, dosen Universitas Pertahanan yang telah berbagi ilmu kepada kita, juga Ustadz Mahfud dan Ustadz Ali Fatul. Sekaligus juga Bunda dari Majelis Taklim Al-Amanah, terima kasih atas kehadirannya, insya Allah akan memberikan manfaat bagi kita. Terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika.